Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya, Herlin Faryani, calon guru penggerak angkatan ke-6 Kabupaten Sijunjung dengan PP Wiwit Nursanti. Kali ini saya akan menyajikan tugas 1.1.A.8 tentang koneksi antar materi, kesimpulan dan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara, modul 1.1. Saya akan awali video ini dengan menyajikan filosofi pendidikan yang dicetuskan oleh Bapak Ki Hajar Dewantara. Menurut beliau, pendidikan merupakan memberi tuntunan terhadap segala kekuatan kodrat yang dimiliki anak agar ia mampu mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai seorang manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Ada beberapa dasar pendidikan menurut Bapak Ki Hajar Dewantara. Yang pertama, menuntun. Yang kedua, kodrat anak. Yang ketiga, pendidikan berpihak pada anak. Yang keempat, bukan tabula rasa. Yang kelima, budi pekerti. Yang keenam, tukang kebun kehidupan. Pada poin menuntun, sebagai seorang pendidik kita hanya menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar dapat memperbaiki lakunya hidup dan tumbuhnya kekuatan kodrat anak kita. Nah, dalam menuntun anak, sebagai seorang guru kita mesti menerapkan semboyan yang dicetuskan oleh Pak Ki Hajar Dewantara, yakni Ingar Sosung Tolodo, Ingmadio Mangun Karso, dan Tuturi Handayani. Maksudnya kita mesti menjadi contoh, memberi teladan terbaik, menjadi contoh untuk siswa kita. Kita mesti memberi semangat kepada mereka, memotivasi mereka agar terus berkembang dengan baik, agar terus menjadi pribadi-pribadi yang jauh lebih baik, dan selalu memberikan dorongan positif kepada anak-anak kita untuk perkembangan mereka, sehingga mereka bisa menjadi pribadi-pribadi yang selamat dan bahagia sebagai manusia dan anggota masyarakat. Dasar pendidikan berikutnya yang dicetuskan oleh Bapak Ki Hajar Dewantara adalah kodrat anak. Nah, kodrat anak ini pada hakikatnya mereka merupakan pribadi yang merdeka. Manusia merdeka adalah manusia yang hidupnya lahir atau batin tidak bergantung kepada orang lain, akan tetapi bersandar atas kekuatan sendiri. Maksud pengajaran dan pendidikan yang berguna untuk kehidupan bersama ialah memerdekakan manusia sebagai bagian dari persatuan atau rakyat. Dasar pendidikan berikutnya adalah kodrat anak. Salah satu kodrat anak adalah bermain. Jadi, aktivitas bermain tidak bisa dipisahkan dari anak. Permainan anak dapat menjadi bagian pembelajaran di sekolah. Pendidikan yang berpihak pada anak itu bebas dari segala ikatan, dengan suci hati mendekati sang anak, bukan untuk meminta sesuatu hak, melainkan untuk menghamba pada sang anak. Sebagai seorang guru, kita mesti berhamba pada sang anak dengan semurni-murninya dan seikhlas-ikhlasnya, sebab cinta kasih seorang guru terhadap anak boleh dibilang cinta kasih yang tidak terbatas. Dasar pendidikan berikutnya yang dicetuskan oleh Bapak Ki Hajar Dewantara adalah bukan tabula rasa. Seorang anak bukanlah kertas kosong yang bisa digambar bebas, yang bisa diukir bebas, yang bisa dibentuk bebas sesuai keinginan orang-orang dewasa. Anak terlahir dengan kekuatan kodrat yang masih samar-samar. Jadi sebagai seorang guru, kita berperan untuk menebalkan garis yang samar-samar tersebut agar dapat memperbaiki lakunya untuk menjadi manusia yang seutuhnya. Artinya sebagai seorang guru, kita berperan untuk mengasah potensi yang memang sudah dibawa oleh anak sejak mereka terlahir. Dasar pendidikan berikutnya yang mesti kita terapkan adalah budi pekerti. Budi pekerti merupakan bersatunya atau terjadinya perpaduan harmonis antara gerak pikiran, perasaan dan kehendak atau kemauan sehingga menimbulkan tenaga atau semangat serta sikap-sikap positif sehingga terciptalah keseimbangan atau keselarasan dalam hidup. Dasar pendidikan yang dicetuskan oleh Bapak Ki Hajar Dewantara berikutnya adalah tukang kebun kehidupan. Sebagai seorang guru, kita mendidik anak ibarat bertani. Tugas kita tidak hanya menanam benih, namun juga mempersiapkan lahan terbaik
agar benih-benih yang kita tanam dapat tumbuh dengan baik, lalu diairi, diberi pupuk, dilindungi dari berbagai macam gangguan hama, dan dirawat setulus hati sehingga dapat menghasilkan tanaman terbaik. Dampak yang saya rasakan dari mempelajari modul 1.1 sangat luar biasa. Di antaranya yang pertama, saya lebih memahami bahwa mendidik sejatinya menuntun, bukan menciptakan sesuatu yang baru. Yang kedua, saya lebih berdamai dengan potensi anak yang kerap berbeda dengan kita sebagai seorang guru. Yang ketiga, saya mulai belajar memainkan peran sebagai seorang guru yang berpihak pada anak. Yang keempat, saya mulai menyajikan pembelajaran di kelas itu dengan strategi yang bervariasi, dengan inovasi-inovasi yang baru, sehingga anak-anak bersemangat dalam menjalani proses pembelajaran di kelas maupun di sekolah.